Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Bahasa Sunda itu paling simpel loh. Please go. Silakan pergi. Jung. Run very fast. Lari secepat kilat. Sakolebat. Dalam bulan pertama tahun ini, kita digemparkan dengan dua peristiwa. Pertama, tulisan Ferdinand Hutahian di Twitter yang menyebut Allahmu lemah. Tulisan itu kemudian mengantarkan Ferdinand ditahan kepolisian. Yang kedua, tentang ucapan Arteria Dahlan yang memaksa Jaksa Agung agar memecat Kejati yang berbahasa Sunda saat rapat dengan DPR. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Kisruh akibat ucapan Arteria Dahlan itu nampaknya berbuntut panjang. Politisi Partai PDI Perjuangan itu dinilai menyakiti hati orang Sunda, sehingga Majelis Adat Sunda pun melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jawa Barat. Dampak buruk dari ucapan Arteria Dahlan sungguh dahsyat. Masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat pun ramai-ramai berunjuk rasa meluapkan kekesalannya atas ucapan Arteria Dahlan yang dinilai menyakitkan bagi mereka. Dampak buruk itu juga berimbas kepada partainya dengan kemunculan hashtag yang sempat trending di Twitter, yaitu hashtag yang berbunyi Sunda tanpa PDI Perjuangan. Maka bisa dipahami jika kemudian Dewan Pimpinan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat meminta DPP PDI Perjuangan di Jakarta agar memberi sanksi terhadap Arteria Dahlan. Belakangan, DPP Partai PDI Perjuangan memang akhirnya memberikan sanksi kepada Arteria Dahlan berupa peringatan tertulis yang ditujukan untuk kadernya itu. Nampaknya, sebagai politisi yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR, Arteria Dahlan tidak memiliki kepekaan sosial yang memadai dalam berbangsa dan bernegara di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Kalau saja Arteria Dahlan memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, tentu saja tidak akan mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai hati salah satu suku bangsa yang ada di tanah air tercinta ini. Kepekaan sosial atau social sensibility manakala tidak dimiliki oleh seorang politisi, maka cepat atau lambat akan mengundang sikap antipati dari publik. Bahkan bukan tidak mungkin meski menghadapi sanksi disekap dalam penjara. Dalam kasus Arteria Dahlan, rupanya sanksi sosial telah dia rasakan terlebih dahulu. Dan bukan tidak mungkin apabila laporan dari Majelis Adat Sunda ditindaklanjuti oleh kepolisian, maka kasusnya akan bergulir hingga ke meja hijau. Kalau misalnya pengadilan memutuskan dia tidak bersalah, tentu dibebaskan. Namun, apabila pengadilan memutuskan Arteria Dahlan bersalah, maka penjaralah yang akan dia dapatkan. Tentu masih terlalu dini untuk menilai, apakah kasus seperti yang mendera Arteria Dahlan itu bisa menurunkan perolehan suara PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2024 mendatang atau tidak. Kita tunggu. Sudahlah, jangan terlalu tegang menyikapi polemik antara Arteria Dahlan dengan orang Sunda. Adalah menarik, anak-anak muda yang kondang dengan channel YouTube Putih Abu-Abu nampaknya ingin menghibur kita dengan guyonan mereka dengan topik belajar bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu paling simpel loh. Please go. Silakan pergi. Jung. Run very fast. Lari secepat kilat. Sakolebat. Don't go anyway. Jangan pergi kemana-mana. Cici. Please. Silahkan. Heg.
on the wet floor. Jatuh karena lantai licin. Tikus hewan. Scabies skin disease. Penyakit kulit yang menyebabkan gatal. Budug. Dazzle by the sun. Silau karena terik sinar matahari. Seram. Begin the game. Pertandingan dimulai. Der. Belum reda hiruk-pikuk kasus ucapan Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda, menyusul temuan yang juga menggemparkan tentang politisi berkacamata itu, yaitu mengenai kepemilikan 5 buah mobil mewah miliknya yang diketahui menggunakan satu plat mobil saja untuk 5 mobil mewah itu, yaitu plat mobil bernomor 4196-07. Publik pun geger dengan temuan 5 mobil mewah milik Arteria Dahlan dengan hanya satu nomor polisi itu yang kemudian mengundang pertanyaan dan perdebatan banyak orang. Temuan mengenai mobil mewah Arteria Dahlan menjadi semakin heboh ketika diketahui bahwa salah satu mobil mewahnya ternyata menunggak pajak kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 10 juta rupiah. Betapapun fakta-fakta mengenai Arteria Dahlan semakin memperkuat penilaian orang bahwa alumni Universitas Trisakti yang kedua orang tuanya berasal dari Sumatera Barat itu ternyata tidak memiliki kepekaan sosial yang memadai. Maklum, rakyat yang dia wakili di DPR tidak sedikit yang masih terlilit dalam kemiskinan. Sementara wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat ternyata bergelimang dengan kemewahan hidup yang glamor. Sementara di sisi lain, para aktivis PDI Perjuangan sering menggembor-gemborkan bahwa partainya adalah partai yang membela wong cilik alias rakyat kecil. Dunia politik terkadang memang nampak menggelikan.